Kalau saya lihat posisi dari Unilever hari ini cukup menarik ya Mas ya. Setelah Unilever berada pada fase konsolidasi, terjadi breakout 2 hari lalu ya, hingga menguji level 2830 sebagai level resisten mungkin all time high selama tahun ini ya di Ya, situ. Nah, di fase konsolidasi kemarin, saya melihat adanya pola akumulasi di saham Unilever ya. pemirsa masih di Market Bus dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba update terlebih dahulu posisi indeks harga saham gabungan di pembukaan pada pagi hari ini. Dan indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau, hari saat ini menguat di 0,17% di 8.650-an pemirsa. Kemudian saham-saham yang hari ini masuk ke dalam ada Retam Top Gainers, ada DOO menguat di 4,46%. Film hari ini masih melaju. Sudah beberapa hari terakhir film mengalami lonjakan yang cukup signifikan dan juga salah satu penopang dari rotasi pergerakan sektornya. Kemudian juga ada golf menguat di 10,66%. Sementara saham-saham yang mengalami pelemahan di pagi hari ini dari grup Bakri ada Dewa mengalami tekanan cukup dalam di atas 3%. CBRE berbalik arah melemah setelah diperdagangkan hari sebelumnya mengalami penguatan. Sementara Unilever hari ini berbalik melemah pemirsa di 1,44%. Dari sisi sentimen Unilever akan membagikan dividen ini. Kemudian juga Archie melemah di 1,19%. Sementara rotasi pergerakan sektoral di sesi pertama pada pagi ini pasca pembukaan transportasi menguat di 1,18%, industri tampaknya masih melaju di atas 1%, keuangan menguat di 0,64% dan infra hampir menguat di 1%. Sementara sektor-sektor yang mengalami tekanan ada sektor kesehatan di 0,49%, non siklikal di 0,39%, tekno hari ini juga melemah di 0,26%. Updatean posisi pembukaan di pagi hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan selanjutnya kita akan coba lihat update dari pembukaan dari Bursa Asia pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Di mana indeks Nikkei melemah di 1,37%, STI melemah tipis di 0,04%, Kospi Hang Seng sama-sama mengalami penguatan di 0,71% dan di 0,68%. Dan level masing-masing indeks dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Dan selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Dari consumer ada Unilever, direkomendasikan buy, supportnya di 2820, resisten hingga ke 2900. Tins juga direkomendasikan buy 3370 dan 3470. Energi dari Grup Bakri masih direkomendasikan buy di 1210 hingga 1245 dan MAPI dari retail juga direkomendasikan buy 1290 hingga 1325. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendry Widiantoro yang merupakan Equity Research Analyst RDK Elite Sekuritas. Pak Hendry, kita lanjutkan kembali Pak. Yep. Sebelum mengulas saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, bagaimana pandangannya terkait dengan indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan di sesi pertama pada pagi ini dan Ya. kecenderungan sesi pertama mengalami kenaikan signifikan mencatatkan rekor, sesi kedua penguatan sudah mulai terbatas dan kadang kembali ditutup di zona merah. Analisis Anda seperti apa Pak? Ya, menurut saya Mas ya, balik lagi untuk ISG penguatannya untuk hari ini relatif lebih terbatas jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kita lihat penguatan di ISG selama ini sepekan ini belum terjadi koreksi dan sebenarnya tanda-tanda koreksinya udah kelihatan gitu kan. Namun didominasi oleh saham-saham non big cap di situ, saham second liner di situ. Oleh karena itu mungkin menurut saya benar setuju bahwasanya sesi 2 kemungkinan menurut saya ada profit taking ya karena memang sesuai habit market di hari Jumat biasanya terjadi aksi profit taking karena market mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi di US yang nanti malam masih akan mengalami perdagangan terus Iya. segmen juga geopolitik hari Sabtu dan Minggu ya di situ. Mhm. Oleh karena itu mungkin penguatan yang terjadi pagi ini akan relatif lebih terbatas menurut saya. Baik, kita langsung saja Pak ke saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada Unilever Pak. Ya. Anda rekomendasikan hari ini sempat menguat tadi ke 2790 dan Hmm. tampaknya ini juga merupakan level tertinggi dari Unilever beberapa waktu lalu. Di tengah sentimen uh, pembagian dividen interim ini bagaimana Anda melihat posisi dari Unilever dan rekomendasinya seperti apa?
Oke, kalau saya lihat posisi dari Unilever hari ini cukup menarik ya Mas ya. Setelah Unilever berada pada fase konsolidasi, terjadi breakout 2 hari lalu ya, hingga menguji level 2830 sebagai level resisten mungkin all time high selama tahun ini ya di Ya. situ. Nah, di fase konsolidasi kemarin, saya melihat adanya pola akumulasi di saham Unilever ya yang dilakukan oleh investor asing maupun smart money kalau menurut saya di situ. Oleh karena itu mungkin ada kecenderungan untuk Unilever masih akan berpotensi menguat secara swing paling tidak hingga akhir tahun ini, menguji level resisten pertama ya 2840 hingga level paling tidak level 3000 hingga akhir tahun atau awal tahun ini untuk Unilever. Namun perketat level stop loss-nya untuk Unilever apabila Unilever berada pada level support 2 menembus level support 2680 di situ ya. Mhm. Baik, kalau kita kaitkan dengan rencana pembagian dividen Pak KUM dan ex dividen itu di 12 dan 15 Desember ini, bagaimana Hmm, strateginya bagi para investor menghadapi kondisi ini, di tengah, tanggal KUM dan ex dividen ini ada pembalikan arah seperti seperti biasa? oke. Kalau saya lihat ya Mas ya, kumnya kan bentar lagi ya, di Mhm, mana sebenarnya kumnya saham yang dibagikan, dividen dibagikan itu 83, Rp89 ya, mhm, which is itu sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan pembagian dividen di tahun 2021, 2020 ya. Oh, mungkin market sudah memprice in hal ini, iya. namun menurut saya eh, akumulasi yang dilakukan oleh smart money selama sebulan 2 bulan terakhir menurut saya masih menunjukkan ada sesuatu pada saham Unilever itu sendiri Mas. Baik, dari Unilever kita beralih ke TINS Pak, Anda juga rekomendasikan buy, supportnya Ya. tadi di 3370 dan 3470. Tapi sebelum diulas dari sisi teknikalnya Pak Henry, dari sisi fundamental seperti apa Pak? Terutama dari kalau kita kaitkan dengan pergerakan harga komoditas untuk TINS. Ya untuk komoditas timah itu sendiri ya, kita lihat 2 hari terakhir ini mengalami penguatan cukup signifikan ya, Ya, di mana hal itu tidak lepas dari sentimen demand dan juga kebutuhan atas timah itu sendiri yang memang tahun ini dan tahun depan mungkin besar akan relatif cukup besar gitu. Sehingga balik lagi ketika harga timah acuan di sini mengalami penguatan setelah konsolidasi menjadikan hal ini sebagai ekspektasi market ya dalam kinerja keuangan secara full year di sisa tahun ini maupun di kuartal pertama tahun depan. Nah, oleh karena itu mungkin secara fundamental bagi saya TINS masih cukup menarik sih ya, kendati harganya udah berada pada level tertinggi kurang lebih mungkin setahun 2 tahun terakhir di situ ya Mas ya. baik, tadi resisten di 3470 Pak, sementara Hmm. posisi dari penguatan pada pagi ini cukup signifikan, hampir Yap. 2% sudah di 3370 ini. Ada dari sisi perubahan target tidak Pak? Sejauh ini untuk hari ini ya, untuk swing Mhm, hari ini saya masih konsisten dengan target yang tadi saya berikan di level iya, 3370 hingga 3470 ya Mas ya. mmm, Dan balik lagi, selepas dari target yang ada saat ini, kita juga harus perketat level stop loss-nya secara teknikal untuk TINS itu sendiri ya Mas ya, di level 32. Karena iya. balik lagi pergerakannya memang cukup rapi untuk TINS, namun tidak lupa bahwasanya di akhir pekan ini biasanya terjadi konsolidasi atau koreksi sehingga level stop loss itu harus diperketat. Baik dari sisi pola seperti apa TINS Pak Henry, sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan Ya. dari 980, 80-an di perdagangan September tahun lalu, berapa bulan kemudian sudah melesat di atas level 3.300-an Pak. Secara pola di sini ya Mas ya, secara pola ini cukup menarik ya, berada pada fase uptrend, bullish continuation, di mana tren ini sebenarnya cukup menarik apabila kita sebagai trader trend following ya. Namun balik lagi, perkataan level stop loss-nya yang tadi saya sebutkan ya, apabila level support TINS itu tertembus. Secara sentimen untuk TINS cukup bagus. Mhm, Secara fundamental cukup bagus juga. Dalam hal ini investor lebih suka mengenai story turnaround ya kalau sisi iya, fundamental dan di sini terjadi turnaround dari sisi fundamental baik. dan sisi turnaround itu yang menjadikan trigger pergerakan apa namanya saham timah itu sendiri. Secara pattern cukup menarik namun lebih diperketat level stop loss-nya. Baik, dari TINS kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak, energi, eee posisi saat ini berbalik melemah Pak di Hmm. 0,84% pasca pembukaan di 1180. Ya. Intraday hari ini sempat tadi ke 1200, kemudian langsung mengalami pelemahan yang cukup dalam. Apakah Anda melihat ini Ya. profit taking yang dilakukan oleh para investor di tengah kenaikan saham energi dalam beberapa waktu terakhir?
Kalau saya lihat yang ada sekarang ya Mas ya, untuk saham energi sebenarnya belum berada pada fase profit taking ya Mas ya, masih konsolidasi aja. Mhm. Konsolidasi untuk pembentukan trennya. Nah, mungkin akan confirm profit taking apabila energi itu menembus level support kurang lebih 1100 ya di situ. Nah, pattern yang terbentuk untuk energi sekarang cukup bagus, yaitu pattern penan ya. Apabila pattern ini terjadi breakout, ada potensi menguat cukup signifikan ke level 1300. Namun, balik lagi, level konfirmasi profit taking ada di level 1100. Apabila itu tertembus, ada potensi Hmm. profit taking itu terjadi dan pelemahan lanjutan akan terjadi di situ. Baik, intraday hari ini sempat ke 1175, saat ini di Hmm, 1180. ya. Eh, untuk saham-saham dari grup Bakri, Pak, Mhm. dalam beberapa waktu terakhir cukup Mhm. mendominasi juga ini dari Ya. sisi penguatan signifikan beberapa sahamnya. Bagaimana Anda melihat posisi dari saham energi, mungkin dari sisi fundamental, mungkin ketika dari Bumi, BRMS, kemudian juga Dewa, ini menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan perdagangan bulan-bulan sebelumnya tidak bergerak kemana-mana, Pak Hendri. Ya. Ya kalau saya lihat secara mungkin lebih ke arah secara teknikal ya untuk energi ya. Ini cukup menariknya adalah pergerakan cukup rapi, asing juga melakukan akumulasi signifikan dan pelan-pelan cukup rapi dan breakoutnya di sini juga cukup rapi. Nah dibanding dengan saham grup kri lainnya, menurut saya Hmm, energi ini punya apa namanya bergaining position dari kestabilan asing melakukan aksi akumulasi ya di situ ya. ya. Dan gocekannya nggak gitu besar. Nah, saham Bumi dan lainnya sebenarnya juga bagus juga, namun balik lagi ini ada story di belakang yang mungkin kita belum tahu dan kita harus pelajari lagi sih gitu. Ya. Mengapa kenaikan ini terjadi itu kan? Karena memang overall dari saham-saham Bakri di tahun ini mempunyai story semuanya dan story-nya sebenarnya cukup bagus bisa men-trigger pergerakan harga pasarnya. Baik, dari energi kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Pak Hendri. Dari retail ini, ada MAPI, Anda juga rekomendasikan buy. Ya. Saya akan coba update juga pergerakan MAPI pasca pembukaan. Kita akan cek untuk MAPI. Eh, melemah juga Pak di 0,79% di 12,55. Tadi sempat menguat ke 12,70. Ya. Kalau saya lihat untuk MAPI ya Mas ya, MAPI ini sebenarnya cukup menarik dari sisi teknikal. Sekarang mencoba untuk menguji level EMA 200 setelah berada pada fase downtrend jangka pendek setelah koreksi, setelah mengalami penguatan. Mungkin menurut saya untuk MAPI ini masih cukup menariknya karena memang dari sisi flow dari akumulasi masih cukup besar. Dan saya melihat MAPI potensinya apabila dia mampu menembus EMA 200 di level 1275 ada potensi untuk MAPI paling tidak menguji level resisten 1340 ya. Namun balik lagi perketat level stop lossnya untuk MAPI apabila MAPI menembus level support trennya di sini ya di level 1200 karena level 1200 adalah level uptrend batasan support uptrendnya ya Mas ya. Kalau misalnya ketembus ada potensi melemah ke level 1100 kembali untuk MAPI. Baik, keempat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pak Hendri, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah berpartisipasi Pak Hendri. Ya, sama-sama Mas David. Baik, terima kasih ada Bapak Hendri Widiantoro yang merupakan Equity Research Analyst RDK Elis Sekuritas.